kan kita liburan seperti ini? Senang. Kita bisa happy, kumpul bersama. Buatan ibu Tadi yang ini jajan loh. di Maret tadi malam kan. Makan. Mau roti? Di mana? Di mana mau roti? Yuk, dimakan yuk. Bapak sama ibu mau ke sana. Sebenarnya kok bagus. Ya Pak. Kita dulu ya. Pak, aku pengen menyampaikan sesuatu, boleh enggak? Aku seneng banget diajak jalan-jalan hari ini. Bapak perhatian banget sama saya. Tidak pernah lupa ulang tahun saya. Akhirnya Mas, setelah sekian lama nggak tahu liburan. Iya. Liburan juga lah. Akhirnya. Terus kamu lo api gitu ya? Oh iya. Masa? Iko lho bro, apik kok kita ya. Foto-foto jas iko. Kasih pangerane. Pegunungane, udarane, wah keren banget ya. Nah, Sik. iya. Kok sopo ya? Sing ndi ta? Kuwi lho. Sing lanang apa sing wedok? Nah, sik kita kok kayak kenal. Duh, serah ndelok paling. Yo mungkin. Coba ya parani yuk. Tengok ono. Duh, kowe bro selamat. Wah, jeleng tas kene di SMA, Bro. Ya udah. Tetap kok. Kenal kisik. Halo Pak. Bolo di SMA. Mbak. Lha padha aku yo liburan iki kok biar anak-anak iki bojoku. Lha iku anakmu to? Yo anakku iki kok bojoku. Mbak. Bet, dan teman-temanmu kita ke sana yuk. Oke. Makanan kecil Aduh, Bro. sambil kita ngobrol. Iki aku gak ganggu to? Wah, cocok. Masih ada kerupuk, masih ada matur kacang, suwun. Mas. Monggo disambi. Aku. Mas. Oke. Nek kacangnya iki mesti toko kopeng, Bro. Jajal lah jajal. Ini tak rasa wae wae. Ini tangan pangan. Enak iki kacangnya. Sing ngetene sapa iki mulai aku. Ayo Bro, disambi iki jesuk hati lho. Monggo Mas, monggo. Rasa isi disen monggo. Pak, Bro. Aku tak selfie ning kono ya, oke lho, nggone Sindek mau. nggone apik kan tak golek foto sik ning kono. Ya, oke, siap. Mbak, tak kan dulu ya. Iya Mas. Nggih, monggo. Nanti ya Bro ya. Hati yo. Tak tunggu ning kene lho. Oke. Bet dipangan, Bet. Supaya ora ketemu kok. Lah kanca-kanca liyane piye, Bet? Kanca-kanca apik kabeh. Bu, Pak, aku mau foto-foto di situ dulu ya sama adik-adik. Boleh. Yuk, hati ya. Hati yo. Hati adikmu loh. Iya, jatuh loh. Halo, kuwi dalane lunyu. Hati ning ndi? Ning ndi? Anu ning ndi itu loh. Oh iya iya. Aduh loh. Aduh ya. Ya. Ayo. Yuk. Foto yuk, foto. Foto dulu. Sini. Sini. Piye? Kayak anaknya Pak Sambat mau. Oh iya. Jane hatiku kayak medek kan pas ketemu lagi. Aku sing ngerti kuwi mau iki. Ayo parane yuk. Yuk, wis kok. Ayo, ayo. Yuk. Mbak, ngapain di sini? Ini tadi foto-foto sama adik-adik sambil lihat pemandangan bagus di sini. Oh, gitu ya, Mbak. Terus kira-kira kalau kami ngobrol di sini nganggu Mbak nggak? Boleh Mas, silakan gabung aja nggak apa. Ayo, Dek. Yuk, ikut Mas yuk. Mbaknya kesini cuma sama keluarga aja? Masa sih? Iya Mas. Terus itunya kemana? Itu apa? Masnya? Itu Pak nggak ada Mas. Seriusan? Enggak. Iya kah? Iya. Ngapain bohong? Pagi ini cuacanya agak mendung gitu. Iya Mas, agak mendung. Kamu tuh nggak kenapa? Enggak.
Karena Sang Mentari tahu ada cahaya yang lebih terang di Semeagung, jadi dia malu untuk keluar. Bisa aja Mas Wido. Maria, aku mau ngomong. Iya. Kamu tahu nggak, bunga yang indah ini akan jauh lebih indah jika dia berada di kota yang indah juga. Cinta karena cinta, tak perlu kau tanyakan. Tanpa alasan cinta datang dan bertahta. Cinta karena cinta, jangan tanyakan mengapa. Tak bisa jelaskan karena hati ini telah bicara. Cinta adalah kata yang tidak pernah habis untuk kita bicarakan. Karena cinta selalu berbicara tentang hati. Saudaraku, ketika kita bicara tentang cinta, maka kita juga tidak akan bisa terlepas membicarakan tentang sang sumber cinta itu sendiri. Siapakah dia? Dia adalah Allah, Tuhan Yesus Kristus sendiri. Seperti ada ungkapan bahwa God is love. Tuhan adalah kasih. Tuhan adalah cinta. Dan secara spesifik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kasih Allah kepada manusia. Seperti yang telah kita ketahui bahwa ada 4 jenis cinta, saudara. Storge adalah cinta yang hanya terbatas karena adanya hubungan darah. Kemudian cinta philia itu adalah cinta yang terbatas oleh karena hanya sebatas kenal atau persahabatan. Tapi ada juga cinta yang namanya adalah cinta eros. Ini terjadi dan terbatas hanya oleh karena lawan jenis semata. Tetapi ada satu lagi cinta, yaitu cinta agapos atau agape. Cinta inilah cinta yang dimiliki Allah, di mana Allah mengasihi manusia, mencintai manusia tanpa batas. Cinta yang tak bersyarat, itulah cinta agapos. Dan secara spesifik, pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama belajar tentang kasih Allah. Tetapi sebelumnya, saudaraku, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Allah kami yang kami kenal di dalam satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus, sang sumber cinta itu. Kami sungguh memohon pertolongan Tuhan ketika kami akan belajar kebenaran firman-Mu, secara khusus membahas tentang kasih Allah kepada manusia. Biarlah Roh Kudus melingkupi kami sehingga kami boleh benar-benar mendapatkan penerangan dalam batin kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi firman Tuhan dan terlebih secara khusus memahami cinta Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius. Pasal yang ke-22 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. LAI memberikan judul di sini adalah perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraan ku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain
menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya, dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Amin. Demikian jauh saudaraku pembacaan firman Tuhan untuk boleh kita renungkan bersama pada kesempatan kali ini. Saya memberikan tema untuk renungan kita kesempatan ini adalah kenakan baju pestamu. Jadi dalam perikop yang sudah kita baca baru saja ini kembali membahas tentang hal kerajaan surga. Bagaimana kerajaan surga itu digambarkan seperti halnya ada seorang raja yang mengadakan pesta perjamuan kawin untuk anaknya. Oleh sebab itu dia mengundang orang-orang yang dihargainya untuk boleh datang mengikuti pesta perjamuan kawin yang diadakannya. Ketika hari pesta perjamuan kawin telah tiba, saudara, ternyata setiap orang yang diundang oleh raja ini tak ada yang datang. Kemudian sang raja mengutus para hamba-hambanya untuk memanggil setiap orang-orang yang telah diundangnya supaya datang ke pesta perjamuan kawinnya. Akan tetapi tidak ada respon sama sekali dari setiap orang yang telah diundang oleh raja ini. Raja ini masih sabar, saudara, dan raja ini mungkin saja masih berpikir bahwa mungkin orang-orang yang aku undang sedang sibuk, sedang bekerja, sedang ada acara dan sebagainya. Kemudian sang raja pun memberikan perintah kepada hamba-hambanya yang lain. Dan untuk yang kedua kali, dia mengundang orang-orang yang sudah diundangnya tadi, supaya mau datang ke pesta perjamuan yang diadakannya. Akan tetapi saudara, sangat tragis. Mengapa? Karena hamba-hamba yang diutus untuk mengundang kembali orang-orang yang telah diundang oleh sang raja ini justru ditangkap oleh orang-orang yang diundang raja. Tidak hanya ditangkap, tetapi dianiaya, bahkan dibunuh. Raja menjadi kecewa, raja menjadi sedih, dan raja pun marah karena kebaikannya, kemurahannya tidak dihargai oleh orang-orang yang diundangnya untuk datang. Mungkin saja saudara, dalam segala kegundahan raja ini berkata, angel temen tuturanmu. Mungkin raja ini begitu sedih dan marahnya, sehingga pada akhirnya
raja ini pun mengutus hamba-hambanya kembali. Untuk yang ketiga kalinya raja mengutus hamba-hambanya untuk mengundang semua orang, baik yang ada di jalanan atau dengan setiap orang yang ditemui oleh hamba-hambanya, diminta untuk mengundang orang-orang yang ditemui untuk mau datang ke pesta perjamuan kawin yang diadakannya. Tidak peduli itu orang jahat, tidak peduli itu adalah orang yang baik, semua diundang oleh raja untuk datang ke pestanya. Dan saudara, ruangan tempat pesta pun menjadi penuh oleh tamu-tamu. Dan ketika sang raja masuk ke ruangan itu dan ingin menemui tamu-tamunya, raja ini melihat ada satu orang tamu yang tidak mengenakan pakaian pesta. Sang raja pun bertanya, "Bagaimana kamu bisa masuk ke tempat pesta ini, sedangkan kamu tidak memakai pakaian pesta?" Orang itu hanya diam, saudara. Bayangkan, ketika ada orang bertanya pada panjenengan, dan panjenengan hanya diam, tidak menggubris, itu artinya panjenengan tidak menghargai orang yang bertanya kepada panjenengan. Dan itulah yang terjadi ketika raja ini bertanya, dan orang yang tidak memakai pakaian pesta tadi hanya diam, itu menunjukkan dia tidak menghargai sang raja. Sang raja pun menjadi geram, sang raja pun menjadi murka, dan menyuruh hamba-hambanya untuk mengikat orang ini dan mencampakkannya ke dalam kegelapan yang paling gelap, di mana di dalam kegelapan itu terdapat ratap dan kertak gigi. Saudaraku, akhir perikop yang kita baca mengatakan dengan sangat jelas, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudaraku, inilah kasih Tuhan yang tidak terbatas itu. Bagaimana sang raja merupakan gambaran dari Allah sendiri, mengundang umat yang diistimewakan, dikhususkan, dipilihnya, yaitu umat Israel, untuk masuk ke dalam pesta perjamuan kawinnya, untuk masuk ke dalam kasih karunia keselamatannya. Akan tetapi berulang-ulang Allah memanggil, tetapi orang-orang Israel ini menolak panggilan Allah untuk masuk ke dalam kasih karunia Allah. Saudaraku, bahkan yang terjadi adalah banyak utusan-utusan Allah, banyak nabi-nabi Tuhan yang ditangkap, dianiaya, bahkan dibunuh oleh umat pilihannya sendiri. Saudaraku, kemudian Allah mengundang semua orang, baik orang jahat, baik orang baik, semua diundang untuk masuk ke pesta perjamuan kawinnya. Artinya semua orang di bangsa-bangsa di dunia ini diundang masuk ke dalam kasih karunia Allah, masuk menikmati kebaikan Tuhan, keakraban dengan Tuhan, menikmati anugerah keselamatan dari Tuhan. Sehingga ini menunjukkan begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, akan setiap manusia yang dikasihinya, dan tanpa batas. Tidak terbatas karena hubungan darah, tidak terbatas karena dia kenal, tidak terbatas lawan jenis, tetapi kasih Allah adalah kasih yang agapos, kasih yang tidak terbatas, kasih yang tidak bersyarat. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk masuk menikmati kasih anugerah Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akan tetapi bagaimana kita tahu sang raja atau Allah itu sendiri menjadi murka ketika ada salah satu tamu yang tidak memakai pakaian pesta masuk menikmati pesta perjamuan kawin yang diadakannya. Menjadi pertanyaan kita adalah, apakah baju pesta itu? Seperti apakah baju pesta itu? Apakah baju pesta itu terbuat dari kain
yang halus, sutra, berlapis emas seperti itu? Atau dari kain wol yang mahal seperti itu? Sama sekali bukan, saudara. Kain pesta yang dimaksud di dalam Alkitab ini adalah sebuah kiasan belaka. Dan mari kita belajar bersama-sama, apa sih yang dimaksud Alkitab dengan kain pesta ini? Mengapa kita harus kenakan? Mengapa kita harus pergunakan? Sehingga kita layak untuk masuk ke dalam pesta perjamuan kawin yang Tuhan atau Raja ini sediakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baju pesta itu merupakan gambaran bagaimana orang-orang yang diundang Allah untuk menikmati anugerah keselamatan dari Tuhan. Kerajaan surga akan dinikmati orang itu. Oleh sebab itu, saya mau katakan bahwa baju pesta adalah bentuk orang-orang yang diundang Allah ini untuk menghargai Allah. Jadi sangat jelas bagaimana Allah sudah melakukan yang terbaik bagi manusia, saudara. Pesta yang besar dengan segala pernak-pernik yang dibutuhkan, dengan segala bentuk makanan olahan yang ada. Ini menunjukkan kasih Allah yang begitu luar biasa kepada manusia. Allah yang adalah Raja di atas segala raja berkenan mengundang manusia untuk datang ke pestanya. Ini adalah bentuk penghargaan Allah kepada manusia. Akan tetapi berbagai respon kita ketahui. Ada yang masa bodoh dengan panggilan Tuhan itu, ada yang tidak mau datang dengan panggilan itu, dan ada yang datang namun dengan tidak membawa pakaian pesta. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak mau datang ke dalam undangan pesta yang Allah kerjakan, jelas mereka adalah orang-orang yang menolak kasih karunia yang Allah berikan. Mereka yang mengabaikan undangan Allah, mereka adalah orang-orang yang menyepelekan panggilan keselamatan dari Allah itu sendiri. Tetapi orang yang mau datang ke pesta perjamuan kawin yang Allah adakan, tetapi tidak membawa baju pesta, adalah orang yang tidak mau menghargai Allah. Saudaraku, menghargai Allah ada banyak caranya. Menghargai Allah ada sangat banyak cara untuk menghargai Tuhan. Tetapi kalau memang orang yang diundang ini benar-benar menganggap bahwa Allah itu penting, bahwa Raja itu penting, harusnya, saudaraku, ada banyak waktu sebelum hari H itu terjadi. Dia mempersiapkan baju yang lebih rapi, tidak harus mahal, untuk disetrika dan dibawa masuk ke dalam pesta. Sebenarnya baju pesta itu bukan bicara hal yang jasmani, saudara. Tapi bagaimana kesiapan hati seseorang untuk menghargai kasih karunia Tuhan. Ketika orang datang ke pesta, tentunya tidak asal-asalan, bukan? Tetapi orang ini datang dengan asal-asalan saja. Ini menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak menghargai Allah. Padahal Allah sudah menghargai manusia sampai sedemikian rupa. Saudaraku, pernah saya diberi seseorang durian, saudara. Waktu itu saya tidak ada di pastori, yang ada adalah anak-anak saya. Jadi ada orang yang datang ke pastori dan memberikan saya sak bungkus durian, saudara. Nah, kemudian saya tanya, nak, yang bawa durian ini siapa? Oh, si A, Pak. Oke, kemudian si A tadi saya WA, saya ucapkan terima kasih telah memberikan durian kepada saya. Kemudian si A membalas chat saya, oh iya Pak, sama-sama, katanya. Wong itu duriannya ada bintik-bintik hitamnya kok, Pak. Itu sepertinya busuk dan tidak laku kalau dijual. Saudaraku, saya mau katakan di sini, apakah si A menghargai saya?
Apakah si A menghormati saya dengan memberikan durian itu? Atau si A justru mengenyek saya, menghina saya karena memberikan durian yang tidak laku untuk dia jual? Saudaraku, saya hamba Tuhan. Saya seorang pendeta. Tapi kadangkala ketika seseorang memberikan kepada saya bukan yang terbaik, saudara, tapi turahan sing ora kanggo, turahan sing ora payu baru diberikan kepada pendeta. Ini tidak menghargai, ini tidak menghormati seorang pendeta, tetapi mengenyek seorang pendeta. Jadi saudaraku, sama halnya ketika kita memberikan buat Tuhan. Jangan turahanmu. Berikanlah kepada Allah yang terbaik dari waktumu, dari hidupmu untuk Tuhan. Jangan bersekutu, nek kober, nek eleng. Allah mau yang terbaik dari dirimu. Bukan bentuk nominal yang banyak, bukan bentuk nominal yang besar, tetapi Allah ingin yang terbaik dari hatimu. Hidupmu, hatimu, terus berjuang supaya hidupmu berkenan seperti yang Allah kehendaki. Hargailah anugerah Allah dengan kita berusaha semaksimal mungkin untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Hargailah kasih Allah yang telah mengundang kita untuk masuk ke dalam kasih anugerahnya, keselamatannya, di mana kita dengan kemurahan Allah diizinkannya. Hanya karena kebaikan Tuhan kita boleh masuk ke pesta perjamuan kawinnya. Hargailah saudara kebaikan Allah ini dengan memberi yang terbaik dari hidupmu untuk Tuhan, yaitu ikutilah konsep yang sudah Allah berikan untuk kita lakukan. Jangan buat konsep hidup sendiri, saudara. Allah sudah memberikan konsep hidup bagi setiap orang percaya, yaitu Alkitab. Tidak usah buat konsep baru. Ikutilah apa yang dikatakan Alkitab sebagai tuntunan, paugeran di dalam kita hidup sebagai orang percaya. Jangan buat Allah bersedih. Jangan buat Allah berduka. Dan jangan buat Allah menjadi tersalibkan berulang-ulang kali. Kalau saat ini kita adalah orang percaya yang jatuh di dalam dosa, saat ini juga bangkit, minta ampunlah sama Tuhan, dan jangan ulangi kesalahanmu, dosa-dosa. Hargailah kebaikan Tuhan dengan berusaha memberikan waktumu yang terbaik buat Tuhan. Hidupmu untuk Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara, sekali lagi saya sebagai hamba Tuhan mengatakan, jangan berikan Allah yang turahan dari hidupmu. Bahkan engkau memberikan untuk pendeta, untuk hamba Tuhan pun jangan yang turahan, saudara. Usahakan yang terbaik dari milikmu. Yang kedua, saudaraku, apa sih yang dimaksud dengan baju pesta itu sehingga setiap orang percaya harus mengenakannya? Saudaraku, baju pesta adalah mawas diri. Mulat sariro, hangroso wani. Bagaimana orang percaya harus selalu terus-menerus dan terus-menerus mengintrospeksi keadaan hidupnya, mengintrospeksi dirinya, supaya orang percaya tidak hidup dengan sembrono, sak kepenake dewe. Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, ada gambaran yang jelas dari Alkitab, di mana perikop yang kita baca tadi mengatakan bahwa ada satu orang yang tidak memakai baju pesta, tetapi masuk ke dalam pesta perjamuan kawin yang diadakan oleh sang raja. Jadi ini menggambarkan bagaimana orang itu sangat sembrono di dalam hidupnya. Dia tidak tahu tatanan yang benar. Dia tidak tahu bagaimana membawa dirinya dengan baik. Dia asal-asalan di dalam hidupnya. Dan mari kita lihat bagaimana reaksi sang raja ketika melihat ada orang yang asal-asalan di dalam hidupnya. Tidak memperhatikan hidupnya.
padahal sudah diberi kesempatan, sudah dikasihi, sudah dihargai, tetapi orang itu tetap asal-asalan datang ke tempat pesta dengan apa adanya, tidak mau mempersiapkan yang terbaik, saudara. Ini menggambarkan orang yang hidupnya sembrono di hadapan Tuhan. Kalau kita orang Kristen, orang percaya, hidupnya sembrono, tidak mau mulat sariro hangrang sowani, tidak mau terus mengintrospeksi supaya lebih baik, dan berkenan di hadapan Tuhan, maka saudaraku, sangat jelas Alkitab menceritakan bahwa raja ini menjadi apa? Murka. Raja menjadi sangat marah ketika ada orang yang berani-beraninya datang ke dalam pestanya, tetapi dengan amburadul, tidak mempersiapkan hidupnya dengan baik. Apa yang terjadi dengan orang ini, saudara? Raja menyuruh hamba-hambanya, pengawalnya untuk mengikat orang ini. Lalu apa? Dicampakkan di dalam kegelapan yang paling gelap. Di mana di dalam kegelapan ini terdapat apa? Ratap dan kertakan gigi. Inilah tempat yang menggambarkan penderitaan, yaitu neraka. Orang yang tidak mau menghargai kasih Allah dengan hidupnya amburadul, tidak mau menata hidupnya supaya lebih berkenan di hadapan Tuhan, siap-siap untuk diikat dan dicampakkan ke tempat yang paling gelap, di mana di tempat itu terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu baju pesta harus kita kenakan. Oleh sebab itu kita harus benar-benar mawas diri mulat sari rohang rongsowani. Kita itu siapa, saudara? Kita adalah orang yang berdosa, tetapi mendapatkan kasih karunia kemurahan Allah. Saya dan saudara diundang masuk ke dalam pesta perjamuan kawin yang diadakan Allah. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita terus mawas diri, menjaga hidup kita supaya berkenan di hadapan Tuhan. Caranya bagaimana? Filipi 4 ayat 8 mengatakan seperti ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi pikiran-pikiran orang percaya harus diisi dengan pikiran-pikiran yang positif, yang itu notabene adalah untuk memuliakan Allah. Tidak dengan pikiran-pikiran yang negatif, yang justru akan menjadikan nama Allah dipermalukan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan oleh firman Tuhan pada kesempatan ini, kenakanlah baju pestamu, yaitu jadilah orang percaya, jadilah orang Kristen yang mawas diri, yang mulat sariro, yang hangrumang sani. Kita itu siapa? Yaitu kita adalah orang-orang berdosa yang dipanggil Allah masuk dalam kasih karunia-Nya. Oleh sebab itu, mari kita mau untuk sedikit membayar harga untuk sesuatu yang mulia, yaitu kerajaan Allah, saudaraku. Saya mau katakan sekali lagi bahwa tidak ada harga yang lebih mahal untuk kita lakukan bagi kemuliaan Tuhan, karena Allah sudah memberikan yang terbaik untuk saya dan panjenengan semua. Saudara dikasih Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 8 ini, apa yang manis, apa yang benar, apa yang suci, apa yang disebut kebajikan, pikirkanlah itu, supaya hidup kita terus menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kalau saat ini Sang Raja atau Allah itu ada di hadapan saya dan panjenengan semua, di posisi manakah saya dan panjenengan? Apakah kita adalah pribadi-pribadi yang hanya dipanggil,
tetapi tidak dipilih Allah, atau kita adalah pribadi-pribadi yang dipanggil dan yang dipilih Allah. Saudaraku, bangsa-bangsa di seluruh dunia ini dipanggil Allah untuk menjadi umat kekasihnya, untuk boleh masuk menikmati pesta perjamuan kawin yang diadakannya. Tetapi tidak semua dipilih Allah. Dengan berat hati sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, seluruh bangsa ini dipanggil Tuhan untuk masuk ke gerejanya. Tetapi tidak semua orang yang di dalam gereja akan dipilih Allah untuk menikmati pesta perjamuan kawin yang diadakannya, yaitu kerajaan surga. Biarlah firman ini mengingatkan kita, menegur kita, dan memotivasi kita supaya kita adalah pribadi-pribadi yang sudah dipanggil Allah, dan kita juga adalah pribadi-pribadi yang dipilih Allah untuk masuk ke dalam pesta perjamuan yang diadakannya. Jangan sampai saudara, kita adalah pribadi-pribadi yang sebatas hanya dipanggil Allah tetapi tidak dipilih Allah. Mari, masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk terus memperbaiki hidup kita di hadapannya, supaya kita semua menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang layak untuk masuk ke pesta perjamuan kawin yang Allah adakan. Kenakanlah baju pestamu, hargailah Allah dalam hidupmu, dan teruslah bersikap untuk mawas diri, mulat sariro hangroso wani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.